Cara menghitung nilai ROE. ROE singkatan dari Return on Equity, yaitu tingkat pengembalian laba terhadap nilai ekuitas perusahaan. Seberapa besarkah laba dari suatu perusahaan bila dibandingkan dengan besar ekuitasnya? Hanya ada dua informasi saja yang kita perlukan untuk menghitung nilai ROE, yaitu laba bersih perusahaan dan nilai ekuitas perusahaan tersebut. Laba bersih yang dimaksud di sini adalah laba bersih pemilik entitas induk. Dan begitu juga ekuitas yang dimaksud di sini juga adalah ekuitas pemilik entitas induk, yaitu para pemegang saham perusahaan. Nah, sebagai contoh, pada kesempatan kali ini kita ambil PT United Tractors Tbk yang disingkat dengan UNTR. Berikut ini kita lihat laporan keuangan UNTR pada kuartal 4 tahun 2019 yang lalu, yaitu laporan keuangan periode 1 tahun penuh, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Dari laporan keuangan tersebut, kita mendapatkan informasi. Pertama, laba bersih pemilik entitas induk dalam 1 tahun penuh pada tahun buku 2019, yaitu 11 triliun rupiah dan seterusnya. Dan ekuitas pemilik entitas induk yaitu 58 triliun rupiah dan seterusnya. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus ROE, yaitu laba dibagi dengan ekuitas, maka ROE sama dengan 11 triliun rupiah dan seterusnya dibagi dengan 58 triliun rupiah dan seterusnya. Kita dapatkan nilai ROE dari UNTR sama dengan 19,4%. Nah, apa artinya nilai ROE 19,4%? Seperti yang kita ketahui bahwa pada prinsipnya semakin tinggi nilai ROE akan semakin bagus. Karena artinya perusahaan lebih produktif dalam menggunakan modal kerjanya untuk mendatangkan laba yang besar. Rule of thumb-nya, nilai ROE yang baik adalah
di sekitar 20% atau lebih. Nah, dengan nilai ROE UNTR tahun 2019 yang lalu 19,4%, bisa dikatakan cukup bagus karena sudah dekat dan sangat dekat dengan target 20% atau lebih tadi. Tentu saja, akan tetapi untuk melihat kinerja perusahaan yang lebih komprehensif, ada baiknya kita melihat nilai ROE dalam perjalanan perusahaan sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih panjang dan dapat memberikan pertimbangan yang lebih meyakinkan apakah kita akan berinvestasi membeli saham perusahaan tersebut atau tidak. Terima kasih dan selamat berinvestasi.